Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih meringankan langkah kita untuk mendatangi rumah Allah, Masjid Nurul Iman, Kampung Cubada. Dalam Quran banyak pujian, sanjungan kepada orang yang datang ke rumah Allah, termasuk ayat dalam surah At-Taubah, ayat yang mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang rajin mengimarah ke rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah. Nanti kalau pulang ke rumah bisa dilihat ya ayat surah At-Taubah. Allah menyanjung hambanya yang mau mendatangi rumahnya. Innama ya'muru masajidallah. Yang rajin mengimarah ke rumah Allah itu man amana billah. Mereka lah yang beriman kepada Allah. Halaman 189 ayat 18 surah At-Taubah. Buka nanti ya, balik saat kita pulang ke rumah bisa dilihat antara lain ayat yang menyanjung orang yang datang ke rumah Allah, ayat 18 surah At-Taubah halaman 189 ataupun 189. Insyaallah sorotan pengajian maghrib berjudul kemerdekaan hakiki. Kita baru saja menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya. Maka kita angkat di sini tajuk atau judul yang berhubung kait dengan kemerdekaan. Diambil daripada kisah orang saleh. Kita belajar kemerdekaan hakiki menurut Islam berdasarkan kisah orang saleh di zaman awal Islam. Kisah ini pangkal ceritanya cerita majikan dengan pembantu rumah tangga. Zaman dulu pembantu rumah tangga dikatakan hamba sahaya ataupun budak ataupun jariyah. Kalau bahasa Arabnya jariyah. Pada waktu itu masih ada kebiasaan memperjualbelikan manusia. Manusia dijual, dijadikan budak ataupun hamba. Ini ceritanya di sini. Maka seorang majikan membeli pembantu rumah tangganya, jariyah ataupun hamba ataupun budak dengan nilai 10 dinar. Kalau waktu itu 10 dinar ini sangat rendah sekali nilainya. Tapi bukan itu yang kita lihat. Yang kita lihat ceritanya nanti, perjalanan ceritanya. Yang jelasnya setelah sampai di rumah, majikan menyediakan makanan, menghidangkan jamuan untuk tamu yang baru sampai di rumah menikmati apa yang ada di rumah majikan. Lalu pembantu ini, jariyah ini, budak ini mengatakan, kami tidak biasa makan di siang hari. Jadi dia tidak makan. Nah, tengok ya. Barangkali karena rajinnya mereka puasa di siang hari. Lantas majikan membiarkan hamba sahaya tadi, jariyah tadi, kalau begitu biarlah katanya. Bila malam sudah tiba, malam sudah datang, dihidangkan lagi makanan untuk dinikmati oleh pembantu yang baru masuk rumah. Dilihat oleh majikan ternyata dia makan sedikit saja. Artinya sederhana ya. Setelah selesai makan malam,
Si hamba sahaya ataupun budak tadi ataupun jariah menanya majikan, wahai tuan, apa yang mesti saya lakukan malam ini? Dia tanya apa kerja yang mesti dibuat, tentang tugas rumah tangga. Jawab majikannya, malam ini tidak ada kerja, istirahat sajalah dulu, gitu kira-kira maksudnya. Lantas si pembantu mengatakan, kalau tidak ada kerja dengan tuan, baiklah, saya akan berkhidmat bekerja dengan majikan yang maha agung, yaitu Allah. Kalau kerja dengan manusia tidak ada, saya akan bekerja dengan Allah. Subhanallah. Si majikan menjelaskan, baiklah, tidak ada masalah katanya, dengan penuh senang dan bahagia silakan kerja dengan Allah. Orang dulu melihat bahwa ibadat di malam hari itu satu kerja, satu tugas terhadap Allah. Lalu pembantu ini, hamba ini, jariah ini tidak tidur. Subhanallah. Dia beribadat, dia sholat, dia berzikir, dia baca Quran dan lain-lain. Setelah berlalu sepertiga malam, orang dulu malam dibagi tiganya ya, katalah contohnya jam 10, jam 11, si pembantu menghitung rumah ataupun kamar majikannya, mengatakan, ataupun mengajak majikan untuk beribadat. Si majikan mula-mulanya kaget, terkejut. Ada apa keperluan kamu, katanya. Kenapa datang ke tempat saya malam-malam seperti ini? Dipikirnya ada keperluan. Kata si jariah, si hamba, katanya, wahai tuan, tidakkah tuan teringin meraih peluang beribadat pada malam hari? Diajaknya tuan rumah beribadat, karena sepatutnya orang beriman di malam hari mesti menyisihkan waktunya untuk beribadat. Begitu amalan orang saleh zaman dulu. Jelas si majikan, tidak, saya ingin beristirahat. Katanya dia tidak ingin beribadat, dia ingin istirahat, dia ingin tidur. Lalu si jariah tadi membiarkan majikannya beristirahat. Setelah berlalu separuh malam, kira-kira tengah malam lah ya, jariah datang lagi membangunkan tuan rumah, membangunkan majikan. Subhanallah. Mengatakan, wahai tuan, para ahli tahajud sudah bangun meraih wirid dan amalan mereka. Artinya, bangunlah, cukuplah tidur itu, ayolah bertahajud. Majikan meresponnya, wahai jariah, saya pada malam hari kaku bagaikan sepotong kayu tak bergerak. Saya ini kalau saya sudah istirahat, saya tidak bergerak lagi. Kalau kata orang Malaysia, tidur ular, susah mau bangun. Di sini tidur apa namanya ya? Kalau di Simpang Ampe ini tidur apa namanya? Orang yang tidur tidak mau bangun. Begitu kata bosnya. Saya kalau tidur bagaikan sepotong kayu yang terletak tak bergerak. Siang hari pula saya bagaikan orang sakit menderita, katanya. Malam tidur, siang hari badan macam kesakitan, susah beribadat. Lalu dibiarkan. Bila tinggal sepertiga malam, kira-kira jam 2.30 dini hari, jariah datang lagi membangunkan majikan, memukul pintu dengan suara yang lebih, dengan ketukan yang lebih kuat. Diketuknya kuat-kuat. Lalu mengatakan dengan ungkapan yang sungguh
membuat majikan itu kaget. Amma da'aka syauqi ila mudajatil malik qum li nafsika wa khuz makanan faqad sabaqakal khuddam. Ini kata-katanya, ini perlu kita perhatikan. Ini untuk semua pencinta Allah, pencinta salat tahajud perlu memperhatikan ini. Amma da'aka syauq ila munajatil malik, amma da'aka syauq ila munajatil malik. Tidakkah Tuhan merasa rindu bermunajat, bersimpuh di hadapan sang raja? Ini panggilan untuk semua kita. Bahkan dalam hadis Allah sendiri memanggil orang untuk bangun tahajud. Tidakkah Tuhan merasa rindu ingin bermunajat, bersimpuh di hadapan sang raja? Bangunlah demi kemaslahatan dirimu sendiri, demi kepentingan dirimu sendiri. Rebutlah asetmu. Para khadam ahli ibadat dari tadi telah mendahului Tuhan. Oh, subhanallah. Diajaknya majikannya dengan bahasa yang hebat ya, untuk membangunkan. Macam mana kita dengan istri, istri dengan suami, suami dengan istri, ayah ibu dengan anak? Pernahkah keluarga dibangunkan untuk bermunajat kepada Allah di malam hari? Macam mana caranya? Dengan bahasa apa? Bahasa yang digunakan pembantu ini, tidakkah Tuhan rindu, katanya. Bahasanya bahasa cinta, bahasa rindu. Ungkapan ini ternyata menggugah hati si majikan. Beliau pun bangkit mendengar kata-kata ini. Tidak mungkin dia tidur lagi. Tidakkah Tuhan rindu menghadap Allah, katanya. Lalu dia tersentuh hatinya. Beliau pun bangkit dan berwudu, kemudian solat beberapa rakaat. Dalam hadis dikatakan, saat orang itu tidur, hadis sahih ya, datang iblis mengikat orang itu. Ketika orang itu tidur, datang iblis membawa tali, diikatnya leher ini, leher sebelah atas, 3 ikatan. Itu maka jarang yang mampu bangun tahajud karena dia diikat. Subhanallah. Lalu macam mana nak membuka ikatan iblis? Dia langkahnya pertama memuji Allah. Kita bangun jam 3 contohnya, alhamdulillah. Tadi 3 ikatan ya. Membuka ikatan pertama dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Membuka ikatan kedua dengan wudu, berwudu. Membuka ikatan ketiga dengan salat 2 rakaat pembukaan. Setelah majikannya salat, beliau coba memperhatikan apa yang dilakukan oleh jariyah. Setelah dia salat beberapa rakaat, dia melihat apa yang dibuat oleh pembantunya, budak ataupun hamba sahaya tadi. Didapatinya jariyah tadi sedang sujud bercurhat kepada Allah. Dilihatnya si hamba, si jariyah waktu sujud curhat kepada Allah. Dia terkoneksi, tersambung, jaringannya mantap. Lalu dia terus curhat kepada Allah. Nah, kalau kita sholat macam mana? Ada sambungan, ada jaringan, ataupun tidak ada, ataupun jaringannya hilang-hilang timbul. Jariyah ini koneksinya bagus, jaringannya bagus, tersambung dengan baik, lalu bercurhat, mencurahkan isi hatinya dengan bahasa yang pendek tapi mantap. Apa bahasanya? Bihubbika li illa ghafartali, bihubbika li illa ghafartali. Ya Allah, Engkau mencintaiku, demi kecintaanmu terhadap diriku, demi kecintaanmu ampunilah dosaku ya Allah. Bihubbika li illa ghafartali. Ya Allah, yang jelas Engkau mencintai aku, maka ampunilah dosaku. Lalu si majikan menanya jariyahnya, menanya pembantunya, ya jariyah, wa min aina alimti annahu yuhibbu?
wahai jariyah, dibilangnya sama pembantu, bagaimana engkau tahu Allah itu mencintaimu? Kita bisa menanya diri kita, kita dicintai Allah atau tidak? Kalau Allah cinta sama orang tuh mesti dekat hatinya ke rumah Allah. Kalau Allah tuh dicintai orang tuh mesti senang nak pegang Al-Quran. Tanda Allah tuh mencintai orang, ringan ketaatan, tidak mau tinggal sholat berjamaah, tidak mau tercicir sholat sunat, tidak mau tak pegang Quran setiap hari. Subhanallah, mesti pegang Quran setengah jam, 1 jam, 2 jam. Jadi ditanya oleh majikan, macam mana kamu tahu Allah mencintaimu? Kita bisa tanya diri kita, adakah kita dicintai Allah atau tidak? Kalau ada, apa buktinya, apa tandanya? Apa kata jariyah di sini? Laula mahabbatuhu ma ana maka wala aqamani. Pendek saja jawabannya. Tandanya Allah mencintai, tuan dari tadi tidur nyenyak, sekarang sudah bangun. Saya dari tadi belum tidur dan tidak mengantuk, tidak capek. Belum tidur dia dari tadi. Tanda Allah mencintainya, dikasih kekuatan beribadat yang tidak dikasih sama orang lain. Belum tidur. Subhanallah, subhanallah, jaringannya terlalu kuat ya. Tandanya Allah mencintai, tuan dari tadi tidur nyenyak, sudah saya bangunkan, mau bangun. Saya menikmati manisnya qiyamul lail. Itulah. Lalu si majikan terharu dengan ungkapan ini. Orang ini kan budak ya, hamba abdi. Lantas, pergilah sesuka hatimu, engkau kumerdekakan dengan seikhlas hati demi ridha Allah yang maha agung. Maka dibebaskannya hamba abdi tadi. Biasanya kalau menurut peraturan Islam, di waktu komunitas dulu masih mengamalkan perbudakan atau perhambaan, biasanya kalau mau merdeka dibayar, ditebus. Ini dikasihnya gratis, gratis, tak perlu bayar. Terharu dengan ungkapan tadi yang bertempat di hatinya. Tanda Allah mencintai, tuan dari tadi tidur nyenyak. Kalau Allah tidak mencintai orang itu tidak bisa tidur, macam mana? Tapi tidaklah sama ya kecintaan Allah kepada orang yang tidur nyenyak dengan orang bertahajud di malam hari. Allah itu tetap mencintai hambanya, tetap menjaga, tetapi penjaganya banyak jenisnya. Kata ulama, penjagaan itu ada 2, penjagaan umum dan penjagaan khusus. Penjagaan umum semuanya diurus Allah, dikasihnya hidup, dikasihnya nyawa, dikasihnya kesehatan, dikasihnya tenaga, dan dikasihnya iman sedikit-sedikit. Ada yang dikasih iman banyak, ada yang kasihnya ilmu banyak, bekalan ilmu. Itu diurus Allah juga. Dan si jariyah sendiri, si hamba abdi sendiri, ataupun si budak perempuan ini ternyata belum tidur, Allah kasih dia keyakinan yang lebih. Setelah majikan terharu dengan ungkapan pembantunya, lalu dia memerdekakan, mengkasih kebebasan. Setelah itu apa kata si hamba yang dimerdekakan, si budak yang dimerdekakan? Hadzal itqul asghar baqiyal itqul akbar, katanya. Ini kemerdekaan yang kecil ini, ada lagi kemerdekaan yang agung yang menunggu kita di sana nanti. Adakah kita merdeka di sana atau tidak?
Maksudnya apa? Maksudnya bebas dari azab neraka. Di dunia ini merdeka katanya, di sana nanti merdeka atau tidak? Ini soalannya, ini masalahnya, kata si jariyah ataupun hamba abdi. Inilah teks kisahnya. Kita lihat iktibar yang tersirat di balik yang tersurat. Setiap kita membaca peristiwa sejarah, kita mesti mampu melihat apa hikmatnya, apa pelajaran yang diambil. Di sini tercatat lebih 30 ya, lebih 30. Ini baru yang tercatat, belum lagi yang tidak tercatat. Asalnya tersirat, asalnya tidak tertulis ini, tapi sudah ditulis. Maka kita buat judulnya iktibar tersirat di balik yang tersurat. Mudah-mudahan dapat kita bicarakan. Kalau tidak dapat, mana yang dapat lah, yang lainnya itu bisa dilanjutkan sendiri ya. Nomor satu, perlunya si mukmin latihan saum ataupun puasa, jangan makan melebihi had yang ditetapkan agama. Si jariyah tadi dikasih makan siang hari, tidak makan dia, dikasih makan di malam hari, makan sedikit saja. Artinya apa? Dia dapat mengkontrol keinginan makan. Manusia banyak yang gagal mengawal, mengontrol keinginan makan, lalu tidak bisa qiyamul lail, lalu tidak bisa baca Quran. Subhanallah. Maka kita dianjurkan banyak melakukan puasa ataupun puasa sunat ya. Yang kedua, berlaku ihsan terhadap jariyah, pembantu. Majikan menyediakan tempat, memberi makanan, kesukaan, kebebasan berpendapat, bisa komunikasi secara positif dengan pembantu. Subhanallah. Pembantunya bisa menasihati majikannya, membangunkan tahajud, menanamkan, menyampaikan benih-benih iman di hati majikannya. Subhanallah. Ini zaman dulu ya. Seterusnya nomor 3, memberi prioritas khas bagi jariyah untuk mengabdi kepada Al-Khaliq, majikan yang Maha Agung. Saat pembantunya mau beribadat, tidak mau tidur, tidak dihalangi oleh bosnya, oleh majikannya. Katanya malam ini saya mau berkhidmat kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Kalau tidak ada kerja dengan Tuhan, kerja rumah tangga tidak ada, saya akan bekerja dengan Allah. Kata majikannya, silakan, dengan senang dan gembira. Jadi diberi prioritas ya. Si muslim perlu merebut aset beribadat, bertawajuh kepada Allah pada malam hari. Malam hari kita mesti bagi. Yang jelasnya maghrib isya kita di masjid contohnya. Sesudah isya sambung lagi bacaan Qur'annya, ibadatnya, sholatnya. Kalau kita sholat pulang dari masjid di rumah 2 rakaat saja kita lakukan contohnya, itu nilainya sama dengan sholat 50 rakaat di masjid. Kalau kita mampu sholat 4 rakaat pulang dari masjid, sholat di rumah 4 rakaat di masjid, di rumah maksudnya ya, nilainya sama dengan 100 rakaat di masjid. Sholat sunat dianjurkan di rumah, bukan di masjid. Tayyib. Pembagian malam hari kepada 3 bahagian, sepertiga malam pertama, tengah malam, sepertiga malam terakhir. Jadi mereka bagi malam itu. Subhanallah. Tidurnya berapa jam contohnya? Kalau dia mau tidur 6 jam contohnya, dia tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 sudah bangun. 6 jam tidur. Kalau orang itu tidur 6 jam semalam, tetap konsisten istiqomah 6 jam. Kalau usianya 60 tahun, berarti 1/4 dari 60 tahun itu tidur. Karena 6 jam itu 1/4 dari 24 jam. Subhanallah. 15 tahun tidur. Kalau orang tuh tidur 6 jam sehari semalam. Kalau tidurnya 8 jam,
berarti sepertiga usia. Kalau umurnya 60, dia tidur 8 jam sehari semalam, berarti 20 tahun tidur. Kalau tidurnya dengan niat ingin bertahajud setelah bangun tidur, dengan niat ingin pergi ke masjid, tidurnya ibadat. Kalau tidur tidak ada niat, tidak ada tahajud, tidak ada niat untuk ke masjid, kita dengarlah kata-kata indah Ustaz Abdul Samad waktu bertabligh akbar di pekarangan kantor bupati. Mungkin semua kita hadir. Orang yang tidur di malam hari tidak sembahyang ke masjid, katanya telinganya dikencingi setan. Ustaz tersebut Al-Fadil Abdul Samad hafizahullah mengambil hadis Nabi, bukan dia yang ngomong, yang ngomong Nabi. Tadi sudah dibilang orang itu waktu tidur diikat sama iblis. Nak membukanya, pertama berzikir, yang kedua wudu, yang ketiga salat. Ini dilakukan sebelum azan subuh ini. Kalau dia tidak melakukan yang 3 langkah ini, dia bangun, wudu, terus pergi masjid, berarti dia masih diikat waktu pergi ke masjid tadi. Subhanallah. Membuka ikatan iblis sebelum azan subuh. Subhanallah, subhanallah. Begitulah ya. Jadi kalau kita tidur 6 jam dengan niat bangun untuk tahajud, bangun ke masjid, 6 jam itu ibadat. Kalau tidak ada niat tahajud dan tidak ada niat ke masjid, tidur itu tidak ada nilainya. Karena bukan itu cara tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur cara Rasulullah, bangunnya sebelum azan subuh, mungkin 1 jam, mungkin setengah jam. Subhanallah. Jadi perlu membagi malam kepada 3 bagian, sepertiga pertama, tengah malam, sepertiga terakhir. Paling kurang sepertiga terakhir mesti merebut untuk beribadat kepada Allah. Tahajud pada zaman awal Islam termasuk wirid. Nah, istilah orang dulu, wirid itu bukan wirid-wirid sesudah salat. Wirid itu dia tahajud, dia qiyamul lail, dia baca Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ada orang dulu yang khatam Quran 1 malam, ada yang 2 malam khatam Quran, ada yang 3 malam khatam Quran. Kebanyakan mereka, kata Imam Nawawi, 10 malam khatam Quran di malam hari. Artinya 3 juz 1 malam. Begitu kita diajar ya, begitu dia diajar. Majikan perlu mengakui kelemahan diri sendiri. Majikan kalau diajak berunding, komunikasi oleh jariah pembantu, tapi mana pembantu yang bisa ngomong dengan majikannya sekarang? Subhanallah. Tapi cara di komunitas umat Islam zaman dulu lain ya. Majikan mengatakan, saya ini bagaikan sepotong kayu, kaku tak bergerak. Dia terus terang saja. Bila dibangun saya mau tidur lagi, kalau saya sudah tidur susah mau bangun. Dia tidak marah dia. 3 kali dibangunnya tidak marah. Macam mana kalau suami dibangunkan istri, istri dibangunkan suami? Apa responnya? Mak bapak membangunkan anaknya, ayah ibu membangunkan anaknya, ataupun anak membangunkan ibunya dan ayahnya. Adakah berlaku atau tidak? Seharusnya ada. Seharusnya suami istri kerjasama, ba'awo jetabiangnya orang awak, saling mendukung, saling menyempurnakan. Maaf ya. Termasuk sifat utama si mukmin, kerinduan ingin bermunajat, khasnya pada saat mustajab, di ujung malam, waktu rahmat Allah turun. Ada disebut dalam hadis ya, disebut dalam hadis, di ujung malam Allah memanggil hambanya untuk tahajud. Macam mana kita dipanggil dengan suara azan? Ini panggilan Allah langsung. Bangunlah, katanya, berdoalah, doa kamu akan dikabulkan. Bertobatlah, tobatnya akan diterima. Beristighfarlah, istighfar akan dikasih.
Subhanallah, subhanallah. Menciptakan roh dan semangat bersaing. Mesti ada persaingan. Suami mesti bersaing dengan istrinya. Siapa yang dulu bangun? Siapa yang membangunkan siapa? Istri membangunkan suami atau suami membangunkan istri? Atau kedua-duanya sama bangun? Subhanallah. Mesti ada roh munafasah, satu persaingan atau kompetisi itu ya, kompetisi, musabaqah. Si Umin mudah tertarik dan terpengaruh terhadap majikan positif sahabatnya dalam rangka ketaatan. Nah, ternyata tadi majikan dibangunkan pertama belum mau bangun, kedua kali, ketiga kali dia bangun, jadi mudah, mudah diajak ya, bukan melawan, bukan marah. Subhanallah, subhanallah. Melancarkan dakwah secara bertahap seperti yang dilakukan oleh Jariyah terhadap majikannya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, bahasanya pun lain. Kegigihan Jariyah dalam mengajak majikan sehingga si majikan dibangunkan 3 kali pada malam hari, karena kegigihannya mau juga majikannya bangun. Bermunajat bersimpuh di hadapan Allah dengan bahasa yang tersemat dalam hati nurani. Majikan tadi mendengar pembantunya mengatakan bihubbika li illa ghafartali, bihubbika li illa ghafartali, itu dibacanya dalam sujud. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku ampunlah dosaku. Ini doa yang di bawah ini, yang di bawah sekali ya, ini sudah diolah dari doa tadi, sudah diubah sedikit. Allahumma bihubbika li ya khairal muhibbin faghfir li zambi kullah ya khairar rahimin. Ini bisa dipakai ya, atau pakai yang tadi, terserah lah ya. Yang penting lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh majikan dan Jariyah. Mahabbah kiki pada pendapat salihin adalah kecintaan Maula kepada hambanya. Ini masalah cinta ya, dia menggunakan bahasa cinta, bihubbikali, dengan kecintaanmu kepadaku. Nah, jadi cinta hakikat itu apa? Cinta hakiki cinta Maula kepada hambanya. Maula itu Allah ya. Kita bisa menanya diri kita, macam mana Allah mencintai saya? Oh, diringankannya langkah saya untuk datang ke rumahnya. Setiap kali azan berkumandang, hati saya terpanggil untuk memenuhi panggilan azan. Azan ini panggilan untuk semua manusia ya, tetapi siapa yang merasa hatinya terpanggil lalu dia datang? Itu yang disanjung dalam ayat 18 surah At-Taubah tadi. Perlu menyisihkan waktu khusus untuk bertawajuh menghadap Allah sebaik saja selesai mengerjakan tugas rutin harian. Jadi jangan kerja saja, urusan keluarga, urusan harta benda, tapi urusan dengan Allah terabai. Jangan seperti itu. Sisihkanlah masa bersama Allah. Kemerdekaan terbagi dua, kemerdekaan yang kecil, kemerdekaan yang agung. Yang kecil kemerdekaan dari penjajah, Belanda sudah keluar. Adakah kita dijajah oleh nafsu? Yang menjajah itu banyak. Nafsu menjajah, setan menjajah, harta menjajah, manusia menjajah. Subhanallah. Karena suaminya tidak betul, istrinya tidak betul. Karena istrinya terjajah, suaminya terikut-ikut. Karena suaminya dijajah oleh nafsu, istrinya tunduk kepada suami. Tidak ada yang bebas, tidak ada yang merdeka. Lalu tidak ada yang bangun tahajud. Subhanallah, la ilaha illallah. Sejarah para salihin syarat dengan pengajaran dan ibrah itu iktibar ya. Tugas majikan terhadap amah atau Jariyah merangkumi permasalahan rohani dan ubudiyah. Kalau kita ada pembantu ataupun ahli keluarga, tugas kita mengurus keluarga merangkumi urusan jasmani, rohani dan agama, termasuk tahajudnya. Majikan mukmin memiliki kepekaan keagamaan yang mulia. Kalau ada pembantu, tapi orang sini jarang mungkin ya, berarti bertambahlah tugas ketua keluarga. Kalau tidak ada pembantu, istrinya lah, anaknya, ahli keluarganya itu di bawah tanggungannya. Perhambaan atau perbudakan tidak merupakan halangan dalam ubudiyah kepada Allah.
Keimanan dan keyakinan dapat menaikkan status dan kedudukan seorang pada sisi Allah. Kalau imannya naik, statusnya naik. Perjalanan hidup para salihin dituntun oleh hidayah Allah. Orang beriman dituntun Allah. Time tahajud, waktu tahajud dia tahajud, waktu Quran dia Quran, waktu istighfar dia beristighfar. Banyak ayat dalam Quran menyuruh kita beristighfar di waktu sahur. Kita lihat satu contoh ya. Kita lihat satu contoh surah Al-Imran. Nanti pulang ke rumah buka Quran, macam mana Allah memanggil kita untuk bangun di waktu tahajud beristighfar. Ayat 17 surah Al-Imran halaman 52. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ahlul jannah itu orangnya sabar, orangnya benar dan jujur, taat, pemurah, dan beristighfar di waktu sahur sebelum azan subuh, mungkin setengah jam, mungkin 20 menit. Ada agenda namanya wal mustaghfirina bil ashar. Buka Quran nanti ya, ayat 17 halaman 52. Adakah suaminya beristighfar? Adakah istrinya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya dibangunkan untuk beristighfar? Beginilah seharusnya agenda orang beriman. Bagaimana realitas? Reality itu bahasa Malaysia ya. Bagaimana realitas kehidupan majikan dan amah pada zaman kini? Bisa diteliti ya. Apa yang menghalangi ketua keluarga dan anggota keluarga berqiyam pada malam hari? Kenapa anda bangun? Rumah-rumah sendiri, kita sudah merdeka. Apakah kita masih dijajah oleh nafsu di era kemerdekaan? Nah, ini maksudnya ya. Masihkah terdapat majikan mukmin yang mengambil berat permasalahan agama amah? Amah itu pembantu ya. Bahasa Malaysia atau amah itu, kalau bahasa Malaysianya amah itu pembantu. Masihkah terdapat amah, pembantu mukminah, pembawa risalah Islam dalam kerja rumah tangga? Siapakah yang masih memiliki sifat kerinduan bermunajat pada malam hari, khasnya di ujung malam? Ada masa rindu tak terpanggil tak untuk menghadap Allah di ujung malam? Perlunya si mukmin belajar dari sejarah salihin. Sejarah salihin pembawa rahmat, cinta duniawi, pendinding rahmat. Subhanallah, subhanallah. Inilah teks doa yang kita olah dari cerita tadi. Allahumma bihubbika li, ya Allah dengan kecintaanmu terhadapku, ya khairal muhibbin, wahai sebaik-baik kekasih, faghfirli, tutupilah semua dosaku, ampunilah dosaku, kullahu, semuanya ya, ya khairal rahimin, wahai sebaik-baik sang kekasih. Kalau kita lihat dalam hadis, banyak doa-doa sujud yang sepatutnya kita amalkan, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, khususnya untuk bacaan sujud di sholat malam, di waktu berqiyamul lail atau tahajud. Banyak sekali ya. Tapi kalau kita ikut cara pembantu yang di sini, ini pun sudah ringkas sekali. Bihubbika li illa ghafartali, ya Allah demi kecintaanmu terhadapku, ampunlah dosaku ya Allah. Dia merasa dicintai. Orang mukmin kalau tidak merasa dicintai, dia mesti belajar lagi. Orang mukmin sebetulnya dia merasa dirinya dicintai Allah dan ingin mencintai Allah dan ingin meningkatkan kecintaannya kepada Allah. Subhanallah. Kalau tidak, kalau dia tidak tahu yang dia dicintai Allah dan dia tidak ingin meningkatkan kecintaannya terhadap Allah, berarti masalah ya. Masalah orang mukmin tidak merasa dicintai. Subhanallah. Jadi dari kisah ini kita diajar macam mana seharusnya kita bermunajat kepada Allah, terutama di malam hari, sehingga hamba abdi tadi ya, budak abdi tadi tidak tidur di malam hari karena Allah kasih dia kekuatan yang luar biasa. Manusia ini tidak sama semuanya ya. Orang yang dikasih Allah kekuatan, dia akan lebih kuat.
Maka dalam hadis dikatakan al mu'minul qawi khairum wa habbu minallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, yang strong lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka sepatutnya kita mengamalkan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah untuk menambahkan kecintaan kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Ada doa waktu turunnya surah Al-Mu'minun, awal surah Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Waktu turunnya surat ini, Rasulullah spontan mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahkanlah, jangan engkau kurangi. Kalau kita ingin meminta pertambahan, peningkatan, perkembangan iman kepada Allah, patutnya kita baca doa Nabi tersebut, Allahumma zidna wa la tanqusna. Itu saja dulu sudah cukup ya. Sebenarnya doanya panjang. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'anna. Kita ambil satu saja dulu yang awalnya, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna. Dan sebaik-baik waktu dan suasana ataupun kondisi untuk berdoa adalah di ujung malam, karena kita tahu semuanya bahwa ujung malam itu doanya sangat mustajab. Orang berdoa di ujung malam di rumahnya, kekuatan berdoa di rumah di ujung malam itu mengimbangi doa di tanah suci, mengimbangi berdoa di Raudhah, di makam Ibrahim, Hijr, Ismail, Safa, Marwah. Kita bukan semua kita ada peluang kesempatan untuk pergi ke tanah suci untuk mendapatkan doa yang mustajab di sana. Tapi berdoa mustajab di rumah setiap orang dikasih. Tinggal lagi siapa yang mau merebutnya. Bukan hanya doa mustajab itu di tanah suci. Kalau doa mustajab itu mesti ke tanah suci, berarti susahlah beragama ini. Ada orang yang tidak sempat datang ke sana. Ada orang yang sempat datang tapi susah. Maka kesempatan berdoa mustajab itu ada di rumah kita seperti yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga tadi, sehingga bisa tidak tidur, sehingga membangunkan bosnya, majikannya sampai 3 kali, 3 step, 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Di dalam hadis ada lagi hadis yang sangat hebat sekali mengatakan Allah merahmati si suami yang bangun di malam hari, katanya. Maksudnya sholat tahajud ini. Suaminya bangun jam 3, lalu dibangunkannya istrinya untuk sholat. Istrinya pun ikut sholat. Kalau istrinya enggan bangun, katanya suami mengambil air untuk memercikkan air ke muka istrinya agar bangun. Ataupun kalau si istri lebih kuat, lebih hebat powernya dari si suami, dalam hadis itu dikatakan juga Allah merahmati si istri yang bangun di malam hari, lalu dia berwudu, bersolat, dibangunkannya suaminya untuk sholat bersama istri. Kalau suaminya enggan bangun, diambil istri air, dipercikkannya ke muka suaminya. Subhanallah, indahnya Islam ya. Ini yang katakan kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun. Ada ayat dalam surah At-Taubah tentang pentingnya suami istri saling kerjasama, ba'aur dengan tebing. Bisa kita lihat sebentar surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dum awliya'u ba'd. Mukmin lelaki, mukmin perempuan itu saling kerjasama, bahu membahu, bantu membantu dalam ketaatan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Taubah ya, bisa kita lihat sebentar tentang galakan, dorongan orang itu bangun kerjasama. Ayat 71 ya, halaman 198. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dum awliya'u ba'd. Mukmin lelaki, mukmin perempuan seharusnya kerjasama, ibarat aur dengan tebing dalam mengemban ataupun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengemban amanah ya. Mudah-mudahan kita diberi rahmat, amin ya rabbal alamin.
Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na. Allahumma bihubbika lana illa ghafarta lana. Allahumma bihubbika lana illa ghafarta lana. Allahumma bihubbika lana illa ghafarta lana wa habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana ja'alna minar rasyidin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.